Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, saya Putri Insyirah Tiana, NIM 2102030007. Saya dari Prodi Budidaya Perairan. Di kesempatan kali ini, izinkan saya sedikit menjelaskan tentang sistem peredaran darah pada ikan. Mari lanjut ke cuplikan berikut. Sebelum kita masuk dalam sistem peredaran darah pada ikan, kita harus tahu dulu pengertian ikan secara umum. Ikan adalah hewan yang hidup di air menggunakan sirip, bernapas menggunakan insang, memiliki tulang belakang dan berdarah dingin. Nah, inilah gambar sistem peredaran darah. Artinya, sistem organ yang berfungsi memindahkan zat dari sel, contohnya seperti zat udara, zat makanan, dan lain-lain. Ikan memiliki sistem peredaran darah tertutup dan tunggal, yang artinya darah hanya satu kali masuk ke dalam jantung, kemudian dalam satu kali peredaran darah selalu berada dalam pembuluh darah. Ikan memiliki 4 organ peredaran darah, yaitu 1. Jantung, 2. Arteri, 3. Vena, dan 4. kapiler. Jantung ikan terletak di bagian posterior lengkung insang di depan rongga badan. Jantung ikan terdiri dari 4 bagian, yaitu 1. Atrium, 2. ventrikel, 3. sinus venosus, 4. bulbus arteriosus. Atrium adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tipis. Darah yang berada di atrium akan melalui arteriovertikular diteruskan ke dalam rongga ventrikel. Ventrikel adalah sebuah ruangan dalam jantung ikan yang berdinding tebal. Ventrikel hanya menerima darah yang disalurkan oleh atrium. Selanjutnya, darah yang berada dalam ventrikel akan dipompa dengan menggunakan autoventral disebar ke seluruh tubuh. Sinus venosus adalah ruangan tambahan dalam jantung ikan yang berdinding tipis dan nyaris tidak memiliki jaringan otot. Fungsinya untuk menampung darah yang mengalir dari vena kardial anterior serta posterior melewati vena hepatika. Bulbus arteriosus adalah tulangan yang berdinding tipis yang berfungsi sebagai kapasitor menjaga aliran darah terus-menerus ke lengkungan insang. Arteri adalah salah satu pembuluh darah yang ada pada ikan. Arteri dalam tubuh ikan berfungsi untuk menyalurkan darah yang keluar dari insang menuju ke seluruh tubuh. Pembuluh darah arteri mengandung banyak oksigen untuk diedarkan ke seluruh tubuh ikan. Vena adalah salah satu pembuluh darah yang ada pada tubuh ikan dan fungsi pada vena ini sebagai pembuluh darah balik yang alirannya bertujuan ke jantung. Vena memiliki dinding yang lebih tipis dari arteri, namun ukuran rongganya jauh lebih besar daripada arteri. Dinding vena sangat elastis dan aktif berkontraksi sehingga dapat memompa darah hingga ke jantung. Dan yang terakhir, kapiler adalah tempat percabangan saluran darah pada tubuh ikan yang berfungsi sebagai tempat pertukaran antara sel dan jaringan atau zat. Baiklah, inilah gambar sirkulasi darah pada ikan. Sirkulasi darah pada ikan itu dimulai dari darah seluruh tubuh yang mengandung gas karbon dioksida akan dialirkan menuju ke sinus venosus, yang selanjutnya akan masuk ke atrium jantung. Pada saat jantung relaksasi darah akan mengalir melalui klep, kemudian masuk ke ventrikel. Dari ventrikel darah akan dialirkan menuju konus arteriosus. Selanjutnya menuju aorta ventralis dan dilanjutkan ke insang. Di organ insang aorta akan dicabang-cabang kapiler atau pembuluh-pembuluh kecil. Kapiler-kapiler insang tersebut akan melepas gas karbon dioksida dan mengambil oksigen dari air.
Dari kapiler-kapiler insang tersebut, darah akan mengalir ke aorta ventralis yang bercabang-cabang. Dari cabang-cabang aorta dorsalis ini, darah akan disebarkan kapiler-kapiler di seluruh bagian tubuh ikan yang mengandung banyak oksigen dan zat makanan ke sel-sel tubuh. Setelah itu, darah yang mengambil karbon dioksida yang kemudian dibawa ke jantung melalui vena cava dan sinus venosus. Itulah sedikit penjelasan saya tentang sistem peredaran darah pada ikan. Semoga bermanfaat untuk semuanya. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.